Ibu Ramadiana Ikhwaning Tiari, SPDMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam STAS Fundamental Norm. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Salsabila Putia Dewi selaku moderator dan pemateri 4. Saya Sandi Bunga Putri Setiana, pemateri 3. Saya Wayandristi Maharani, pemateri 2. Saya Safira Jumadil Fitri sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian STAS Fundamental Norm. STAS Fundamental Norm berarti norma dasar negara. Dalam teori Hans Kelsen, norma ini menjadi dasar tertinggi dari seluruh hukum di suatu negara. Di Indonesia, Pancasila adalah STAS Fundamental Norm karena menjadi sumber dari segala sumber hukum, serta dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara formil, proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bukti nyata keberadaan norma dasar. Secara material, isi norma dasar itu adalah nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan pedoman bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua itu ada kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 tidak hanya sekedar pengantar, tetapi memiliki kedudukan hukum dan fungsi sosial yang sangat penting. Secara formal, pembukaan berisi 4 alinea dengan narasi sejarah, kedaulatan, tujuan negara, dan dasar ketuhanan. Secara substantif, pembukaan mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia, pernyataan kemerdekaan, serta cita-cita nasional untuk mencapai masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pembukaan Undang-Undang 1945 juga menjadi pedoman interpretatif bagi pasal-pasal di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai dalam pembukaan yang berakar dari Pancasila. Selanjutnya yang 3, pengertian dan isi UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi tertulis dan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Penyelenggaraan negara serta menjamin hak-hak warga negara. UUD 1945 menegaskan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang keempat ini nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. UUD 1945 mengandung nilai hukum, moral, dan filosofi yang bersumber dari Pancasila, antara lain nilai ketuhanan, diakui dalam kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nilai kemanusiaan, menjunjung keadilan dan hak asasi manusia. Nilai persatuan, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai kerakyatan dan keadilan sosial, menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan ditunjukkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Materi 5, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu persatuan negara, melindungi segenap bangsa dengan berdasarkan pada persatuan, keadilan sosial, negara hendak mewujudkan sejahtera dan kemakmuran yang merata, kedaulatan rakyat negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keutuhan dan kemanusiaan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan antara pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Hubungan antara pembuka dan pasal-pasal bersifat kausal organis, artinya keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pembukaan berisi cita-cita dan dasar negara, sedangkan pasal-pasal merupakan penjabaran konkret dari cita-cita tersebut dalam bentuk aturan hukum.
Setiap pasal dalam UUD 1945 harus berlandasan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan. Yang selanjutnya materi ketujuh adalah hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Hubungan ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek formal. Pancasila dirumuskan lebih dahulu oleh BPUPKI dan menjadi acuan dalam penyusunan UUD 1945. Pancasila dimuat secara jelas dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang lebih tinggi dari UUD 1945. Yang kedua ada aspek material. Nilai-nilai dalam Pancasila tercermin dalam pokok-pokok pikiran pembukaan. Pancasila menjadi dasar moral dan ideologis, sedangkan pembukaan menjadi dasar yuridis dan politis. Keduanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, dan kehidupan berbangsa. Yang ke materi ke-8, hubungan antara UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan sumber lahirnya negara Indonesia, sedangkan UUD 1945 adalah pedoman pelaksanaan kemerdekaan. Hubungan keduanya sangat erat. Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 menurut kembali semangat proklamasi. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi adalah dasar ground norm bagi lahirnya UUD 1945. Penetapan UUD Presiden dan Wakil Presiden pada 18 Agustus 1945 merupakan tindak lanjut langsung dari proklamasi. Jadi, proklamasi adalah pernyataan lahirnya negara, sedangkan UUD 1945 menjadi penuntun dan pengisi kemerdekaan itu. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam Stats Fundamental Norm. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.